Oke, teman-teman. Hal ini kita akan membahas mengenai pembuatan modul pembelajaran interaktif. Wah, kayaknya seru nih. Modul tapi dibuat interaktif. Gimana ya caranya? Mau tahu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, jadi kita akan belajar mengenai modul pembelajaran interaktif, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mempelajari desain struktur modul, kemudian pemilihan media interaktif, integrasi pertanyaan dan tugas interaktif, kemudahan navigasi, uji coba dan koreksi, dan kita juga akan belajar evaluasi dan peningkatan secara lanjutan. Oke, membahas modul pembelajaran interaktif. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan konsep dan tujuan dari modul interaktif. Modul ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan interaksi siswa dengan materi pembelajaran, ya, supaya meningkatkan engagement antara siswa dengan materi pembelajaran. Dalam pengembangan modul, penting untuk memahami karakteristik peserta didik dan mempertimbangkan berbagai gaya belajar. Nah, modul interaktif dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat pengalaman dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Saat merancang modul, pertimbangkan kerangka kerja pembelajaran yang menyediakan konteks bagi setiap konsep. Ini membantu siswa untuk memahami keterkaitan antar informasi dan meningkatkan retensi informasi. Oke. Nah, jadi eh, modul pembelajaran interaktif itu adalah sebuah fasilitas yang membuat tujuannya adalah untuk menguatkan engagement antara siswa dengan materi belajar. Gitu. Nah, sekarang kita bagaimana caranya menentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi langkah pertama dalam pembuatan modul adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan ini harus terkait dengan keterampilan atau pengetahuan yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan modul. Jadi penting ya untuk menyesuaikan tujuan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa dan memastikan agar mereka dapat diukur dengan jelas. Dalam menentukan tujuan, pertimbangkan pendekatan berbasis kompetensi yang menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks praktis. Hal ini akan membantu siswa menghubungkan teori dengan pengalaman dunia nyata, meningkatkan relevansi materi pembelajaran. Oke. Kemudian berikutnya adalah desain struktur modul. Bagaimana kita membuat desain struktur modul? Nah, dalam membuat desain struktur modul, yang paling penting adalah buatlah desain struktur modul yang jelas. Ya, bagian-bagian modul seperti urutan materi, ya, pengorganisasian informasi harus mudah dipahami, gitu ya. Penggunaan subjudul, poin-poin penting dan gambar akan membantu meningkatkan keterbacaan. Kemudian pemilihan struktur yang sesuai juga dapat memudahkan siswa untuk mengikuti alur pembelajaran tanpa kebingungan. Nah, jadi memang desain struktur modul itu sebisa mungkin didesain untuk mudah dibaca oleh siapapun dari kalangan manapun. Makanya penting ya navigasi yang tepat, navigasi yang sederhana ya. Selain itu, perhatikan prinsip desain grafis yang memudahkan pemahaman. Gunakan warna dengan bijak. Pilih font yang mudah dibaca dan pastikan tata letak keseluruhan modul mendukung fokus dan keterlibatan siswa. Oke. Lalu bagaimana cara memilih media interaktif dengan tepat? Ya, jadi kita itu sangat penting ya untuk memilih media interaktif yang mendukung tujuan pembelajaran. Jadi, pada saat kita memilih media interaktif, pilihlah media interaktif yang mendukung pada tujuan pembelajaran, ya, termasuk gambar, audio, video, dan elemen interaktif lainnya. Penggunaan media ini akan membuat modul lebih menarik dan mempermudah pemahaman siswa, ya. Nah, dalam hal ini tuh termasuk ke dalam integrasi media interaktif. Sehingga dapat melibatkan siswa secara multisensori, membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya gambaran visual dapat membantu visual learners,
pembelajaran visual, sementara penjelasan audio dapat mendukung, pembelajaran yang mendukung pendengaran. Kombinasi media juga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bervariasi. Ya, saya pernah, memiliki atau mendapatkan project untuk membuat modul interaktif seperti ini, gitu. Jadi modul interaktif tersebut adalah untuk siswa, seperti worksheet ya, yang bisa dikerjakan di rumah dan di mana saja. Nah, itu adalah, bagian dari materi-materi yang dasar. Nah, itu kombinasi antara video pembelajaran dengan, modul interaktif. Jadi, siswa menonton video pembelajaran materi, tapi dia sambil mengisi ya, sambil, mengisi modul interaktif ini. Jadi si isi modulnya itu enggak full teks, dia dikosongkan beberapa teksnya untuk diisi oleh siswa, sambil melihat video. Terus juga, tipikal soalnya atau tantangannya beda-beda, nggak cuman, kalimat yang kosong atau kalimat yang dikosongkan, ada juga teka-teki silang, ada juga, apa namanya, menghubungkan gitu-gitu. Sehingga itu lebih menarik dan itu kan multisensor ya, untuk audio juga dapat, ya pendengarannya dari video, visualnya juga dapat, kinestetiknya juga dapat sambil nulis gitu kan, gitu. Keren memang ya. Nah, kemudian integrasi pertanyaan dan tugas interaktif. Nah, untuk meningkatkan keterlibatan siswa, buatlah pertanyaan yang mendukung keterlibatan siswa secara aktif ya. Pemilihan pertanyaan harus mengarah pada pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, dan pengembangan keterampilan kritis. Selain itu juga, ya, tugas interaktif dapat mencakup simulasi, permainan peran, atau proyek berbasis proyek, ya, proyek berbasis masalah. Nah, hal ini membantu siswa menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata, meningkatkan transfer pembelajaran. Oke, kemudahan navigasi. Ya, dalam membuat modul, pastikan buat navigasi yang sederhana dan mudah dipahami. Sisipkan hyperlink atau, barcode ya, biasanya kalau sekarang udah bisa barcode tuh, untuk memudahkan siswa berpindah antar bagian. Hal ini akan memberikan pengalaman pembelajaran yang lancar dan efisien, ya. Jadi, intinya dalam membuat modul interaktif itu harus mudah navigasinya. Ini adalah merupakan salah kunci untuk memastikan siswa dapat fokus pada pemahaman konten daripada terjebak dalam navigasi yang rumit. Oke, memang kita harus melakukan uji coba ya, supaya kita, sebelum diterbitkan itu tidak mendapatkan, revisi yang banyak, gitu. Jadi harus diuji coba dulu ya, uji coba secara internal untuk memastikan fungsinya dengan baik. Kemudian koreksi jika ada bug atau perbaikan kecil dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas modul sebelum diakses oleh siswa. Nah, tapi selama uji coba, peroleh umpan balik dari sejumlah siswa atau rekan sejawat, gitu. Ini untuk meningkatkan kualitas dari modul itu sendiri, teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah evaluasi dan peningkatan lanjutan. Nah, terakhir, setelah modul digunakan, lakukan evaluasi berkelanjutan. Dapatkan umpan balik dari siswa dan tinjau kembali tujuan pembelajaran. Peningkatan lanjutan dapat dilakukan untuk versi selanjutnya. Nah, biasanya di modul interaktif itu suka ada ulasan, apa namanya, siswa untuk mengisi ulasan dari hasil kerja kita. "Yuk kasih kami ulasan," gitu, melalui www.com apa gitu ya, atau melalui barcode, melalui hyperlink ya. Untuk apa? Untuk kita pengen tahu dong, testimoni dari apa, siswa itu gimana setelah menggunakan modul interaktif ini? Apakah semakin mudah dimengerti pembelajaran tersebut atau tidak, gitu. Kalau misalkan masih banyak yang harus diperbaiki, maka lakukan evaluasi dan lakukan perbaikan secara berkala. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Kita ketemu lagi di topik berikutnya.